Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 234. Dev melarikan diri dengan putus asa di depan, dan Wesley memimpin orang-orang untuk mengejar dengan putus asa di belakang. Meski kekuatan pola Dao meletus, Dev masih merasakan kepalanya membengkak, seolah hendak pingsan. Aku tidak boleh pingsan, benar-benar tidak boleh. Dev menggigit ujung lidahnya dengan erat agar dirinya tetap terjaga. Tapi segera, Dev sudah melarikan diri ke ujung lembah. Di ujung lembah, di mana altar dihancurkan, ada lubang tak berdasar dan sangat gelap. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya masih merangkak keluar dari gua. Setelah menemukan Dev, mereka mengayunkan pisau dan menebas Dev. Hanya saja Dev tidak bertarung dengan mayat hidup ini, jadi dia ke sini hanya untuk bersembunyi. Pada saat ini, Wesley memimpin semua orang untuk mengejarnya. Setelah melihat bahwa Dev tidak punya tempat untuk melarikan diri, Wesley menghela nafas lega. Jika Dev melarikan diri lagi, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua orang di masa depan. Para mayat hidup melihat ada orang yang datang lagi, jadi mereka mulai menyerang satu demi satu. Igor memimpin orang untuk membunuh mayat hidup itu, sementara Wesley menatap Dev, dan berkata sambil mencibir, "Nak, aku hampir tidak membiarkanmu berbohong, tapi sekarang aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Aku berkata, jika kamu tidak bisa membunuhku, maka kamu pasti tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku." Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan tiba-tiba dia melompat, dan melompat langsung ke lubang yang dalam tempat mayat hidup merangkak keluar. Melihat ini, Wesley tertegun sejenak, dia tidak pernah menyangka Dev akan melompat ke lubang yang dalam itu. Wesley berlari ke depan, hanya untuk melihat bahwa aura jahat yang berasal dari gua yang dalam jauh lebih kuat daripada di lembah ini. Dan ada raungan melengking di mana-mana di dalam, dan mayat hidup muncul terus-menerus, yang membuat Wesley sedikit ketakutan. Dia tidak tahu apakah dia harus melompat juga dan membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi gua yang dalam ini adalah dunia yang tidak dikenal, dan roh jahat di dalamnya terlalu kuat. Wesley sedikit ketakutan. Saat ini, Igor datang mendekat. "Apa? Apakah Dev melompat?" Wesley mengangguk, "Iya." Igor melirik ke dalam dan berkata, "Ada roh jahat yang begitu kuat di dalam, dan ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan Dev akan mati jika dia melompat turun. Ayo pergi dari sini dulu, lalu jaga di pintu masuk lembah. Jika Dev masih hidup, hanya ada satu tempat untuk keluar. Kita tidak bisa membunuh mayat hidup ini lagi. Setelah kita mempelajari latihan dari Quincy, mayat hidup ini akan menjadi sumber terbaik." Igor mengingatkan Wesley bahwa dia takut Wesley akan kehilangan akal untuk balas dendam. Ketika Wesley mendengarnya, dia langsung menyadari bahwa ketika dia melihat mayat hidup yang banyak dipenggal kepalanya, hatinya sakit. "Mundur, ayo cepat mundur dari sini!" teriak Wesley, dan semua orang dengan cepat mundur. Setelah mundur ke Taniguchi, Wesley mengirim orang untuk menutup rapat gerbang setinggi puluhan meter di Taniguchi, untuk mencegah serangan mayat hidup itu. Mereka harus mempelajari latihan Quincy terlebih dahulu, dan setelah mempelajarinya, mereka akan membuka pintu dan membunuh mayat hidup itu. "Quincy, inilah kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu, teruskan keahlianmu kepada kami." Wesley berkata kepada Quincy. "Baik." Quincy mengangguk, tidak berani mengatakan apa-apa, dan mulai mengajarkan latihan kepada semua orang. Di jurang untuk sementara waktu, Wesley dan semua orang di dunia tersembunyi mulai mempelajari metode kultivasi jahat dari Quincy. Di gua yang dalam di lembah, tubuh Dev perlahan jatuh. Pada saat ini, Dev merasakan roh jahat yang tebal di sekelilingnya, dan pikirannya menjadi semakin kabur. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu yang melewatinya, seperti mayat hidup itu, tapi sepertinya bukan. Jika itu mayat hidup itu, mengapa mereka tidak menyerang dirinya? Sebelum dia menyadarinya, Dev kehilangan kesadaran. Tubuhnya masih jatuh, tapi sepertinya ditopang oleh sesuatu, dan kecepatan jatuhnya sangat lambat. Ketika tubuh Dev akhirnya menyentuh platform bundar dan berhenti jatuh, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Tetapi setelah melihat Dev, mereka merangkak keluar dari gua alih-alih menyerangnya. Dev berbaring dengan tenang seperti itu, meskipun mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya lewat, tidak ada dari mereka yang akan menyerangnya.
Saya tidak tahu berapa lama, Dev perlahan membuka matanya, tapi yang menarik perhatiannya, kecuali kegelapan, adalah mayat hidup yang padat. Mayat hidup itu memancarkan cahaya putih redup di lubang yang dalam ini, dan kemudian mereka melayang ke atas satu persatu. Melihat begitu banyak mayat hidup, Dev ketakutan, memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan waspada. Hanya beberapa saat kemudian, Dev menemukan bahwa mayat hidup ini sepertinya tidak dapat melihatnya, dan tidak menyerangnya. Kali ini, Dev akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian mulai melihat lingkungan sekitarnya. Karena di sekelilingnya gelap gulita, Dev tidak bisa melihat apapun dengan jelas, tetapi dia bisa melihat dengan jelas platform bundar di bawah kakinya. Dev membalikannya, dan menemukan bahwa diameter platform melingkar adalah 100 meter, yang sangat besar. Tetapi tampaknya ada ruang di bawah platform melingkar, dan platform melingkar sebesar itu tampaknya ditangguhkan di udara. Tempat apa ini? Dev ingat bahwa dia melompat ke lubang yang dalam di bawah altar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada ruang sebesar itu di lubang yang dalam. Dev memancarkan kesadarannya dan ingin menyelidiki, tetapi dengan cepat dia menyadari bahwa kekuatan spiritual di dantiannya sudah kosong. Tak berdaya, Dev hanya bisa duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Untungnya, ada roh jahat yang kuat di sini. Bagi Dev, hal-hal ini tidak berbeda dengan energi spiritual, dan itu dapat dengan cepat memulihkan Dev. Tapi Dev baru saja mengaktifkan seni konsentrasi hati, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Hei, mengapa sepertinya ada nafas Zeke di sini? Dev sangat terkejut, bagaimana bisa ada aura Zeke di tempat ini? Dev tidak ingat sudah berapa lama dia tidak bertemu Zeke, dan Dev bahkan tidak tahu apakah Zeke masih hidup atau tidak. Tapi sekarang aura Zeke tiba-tiba muncul di sini, membuat Dev memikirkannya lagi dalam sekejap. Namun, Dev hanya terkejut sesaat, lalu dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak percaya bahwa Zeke akan muncul di sini. Lagi pula, dia membuka tempat ini secara tidak sengaja, dan Zeke mungkin ada di sini. Saat Dev pulih dengan cepat dari latihannya, Bogdan dan Maxim di alam rahasia sudah sangat cemas. Bogdan dan yang lainnya semuanya sudah pulih, tetapi mereka masih belum melihat Dev, yang membuat semua orang sangat cemas. Mereka semua takut jika Dev bertemu Wesley dan yang lainnya, dan itu akan menjadi bencana. Dev sendiri tidak akan pernah menjadi lawan Wesley dengan begitu banyak orang. Selama dia bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan Tuan Chen? Maxim mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Bogdan menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukannya. Kali ini saya mencari sejauh 200 mil, tetapi saya tetap tidak menemukan Tuan Chen. Seniorku, aku juga tidak menemukannya. Aku mengirim semua muridku keluar, dan masih belum ada kabar. Peramal ilahi juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Maxim memiliki firasat buruk di hatinya. Jika Dev memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia pasti tidak akan kembali selama berhari-hari, dia harus tahu bahwa dia akan mengkhawatirkannya. Karena dia tidak kembali, dia pasti dalam bahaya. Mari kita cari secara terpisah sekarang. 3 hari kemudian, tidak peduli kita menemukannya atau tidak, kita semua akan datang ke tempat ini untuk berkumpul. Setelah Maxim selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Bogdan dan peramal ilahi juga berpisah, saling mencari ke 3 arah. Di dalam gua yang dalam, karena ada banyak energi jahat, kecepatan pemulihan Dev sangat cepat. Setelah Dev pulih sepenuhnya, dia perlahan membuka matanya, tetapi saat ini dia masih berada di platform bundar. Sekarang Dev tidak tahu apakah Wesley dan yang lainnya telah pergi, dan dia tidak berani naik dengan gegabah. Kemudian Dev datang ke tepi platform bundar dan melihat ke bawah. Gelap gulita dan dia tidak bisa lihat apapun. Seberapa dalam? Di sini benar-benar seperti neraka, kan? Dev melihat ke bawah, terus-menerus dihasut oleh rasa ingin tahu untuk turun dan melihat. Saat ini, mayat hidup masih bermunculan, dan mayat hidup ini jelas muncul dari tempat yang lebih rendah. Ada begitu banyak mayat hidup, ada apa di bawah sana? Dev berjalan dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, dia benar-benar melompat dari platform bundar. Kali ini, begitu Dev melompat dari platform bundar, dia merasakan penindasan yang menyesakkan.
Pemaksaan di seluruh gua terus menyebar, dan kecepatan jatuh Dev menjadi lebih lambat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan Dev dan tidak ingin dia jatuh. Dev hanya bisa menenggelamkan kinya ke dalam dantiannya dan menggunakan liontin yang berat, yang membuat tubuhnya jatuh sedikit lebih cepat. Namun, dengan keberadaan tubuh Dev, paksaan menjadi semakin kuat, seolah ingin menghancurkan Dev. Jika bukan karena tubuh Dev cukup kuat, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Dev pasti sudah berubah menjadi genangan daging saat ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tetapi Dev tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat seperti meteor. Dev buru-buru menghela nafas dan menstabilkan sosoknya. Dengan kecepatan jatuh, mata Dev mulai menjadi sangat cerah. Blar! Dengan suara keras, tubuh Dev membentur tanah dengan keras, menghancurkan tanah dengan lubang yang dalam. Dev menjadi tenang untuk beberapa saat, lalu perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam, tetapi ketika Dev keluar dari lubang yang dalam, dia tertegun. Saya melihat pegunungan yang menjulang tinggi di sekeliling, seluruh langit juga berwarna abu-abu, kerangka yang tak terhitung jumlahnya ada di tanah, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua tempat. Beberapa burung gagak hitam terus berputar-putar di atas kepala, pemandangannya tidak bernyawa, dan daerah sekitarnya menjadi sunyi, kecuali beberapa burung gagak, tidak ada makhluk hidup sama sekali, bahkan sehelai rumput pun tidak. Ini, tempat apa ini? Apakah ini medan perang kuno? Dev terkejut. Dia tidak mengerti, mengapa dia datang ke tempat ini tiba-tiba ketika dia jelas berada di dalam gua yang gelap itu. Mungkinkah ada formasi teleportasi di lubang itu? Teleportasi ke tempat ini? Dev tidak bisa mengetahuinya, dan dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, Dev tidak dapat mendeteksi aura lain. Tapi sekarang dia ada di sini, Dev masih berniat untuk berkeliaran, jika dia bisa sampai ke tempat ini di suatu tempat, ada kemungkinan dia akan berpetualang di sini. Dev melihat bahwa pada tulang yang tak terhitung jumlahnya, ada sinar cahaya redup yang berkedip-kedip, dan kemudian mayat hidup pada tulang itu muncul, dan kemudian melayang ke udara. Dev mendongak mengikuti sosok mayat hidup, dan menemukan ada lubang hitam di langit, dan lubang hitam itu sepertinya masih berputar, melahap semua yang ada di dekatnya. Ini? Apakah ini tempat aku jatuh? Melihat lubang hitam di langit, Dev sepertinya mengerti bahwa dia seharusnya jatuh dari lubang hitam ini, dan mayat hidup ini juga memasuki lembah Dao melalui lubang hitam ini. Sejumlah besar mayat hidup muncul, lalu melayang ke langit, dan ditelan oleh lubang hitam bagian dalam. Melihat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menebas dengan satu pedang. Dengan begitu banyak mayat hidup, dia bisa membunuh lebih dari selusin dengan satu tebasan. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan pola Dao. Tetapi ketika Dev menebas mayat hidup itu dengan pedangnya, dia menemukan bahwa cahaya pedangnya langsung menembus mayat hidup itu, dan tidak membahayakan mayat hidup itu. Mayat hidup itu juga mengabaikan Dev, seolah-olah Dev tidak ada. Kali ini, Dev sedikit tercengang, bagaimana mungkin dia tidak punya cara untuk menyerang mayat hidup di tempat ini. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Dev menyerah. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Dev berjalan dengan hampa di area yang dikelilingi pegunungan. Tulang-tulang di tanah memancarkan semburan udara dingin. Dev tidak tahu apa yang terjadi di sini, begitu banyak orang mati. Namun, saat Dev terus berjalan ke depan, sepasang tulang putih besar segera muncul di depan Dev. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan nafas. Saya melihat kerangka ini tingginya lebih dari 10 meter, dan masih utuh, tetapi postur kerangka ini agak aneh, ia berlutut di tanah. Seluruh tubuh kerangka sangat jernih, bersinar dengan kilau, dan ada semburan paksaan dari tubuh kerangka ini. Dev sangat terkejut, kecuali bahwa tubuh kerangka ini jauh lebih besar daripada tubuh iblis bayangan, semua tulangnya sangat jernih, hampir persis sama. Namun, Dev belum pernah melihat seseorang yang tingginya lebih dari 10 meter, bahkan jika orang lain sedang berlutut di tanah, Dev ingin melihat seluruh kerangka, jadi dia harus melihat dari atas. Tetapi ketika Dev melihat ke atas, dia menemukan bahwa pada posisi tengkorak, sebuah panah yang juga sangat jernih disisipkan di antara alis tengkorak.
Jika Dev tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Dev perlahan melayangkan tubuhnya hingga sejajar dengan tengkorak. Baru kemudian Dev menyadari bahwa anak panah sebening kristal hanya beberapa inci panjangnya dan mengenai bagian tengah alis tengkorak. Dapat dilihat bahwa pemilik kerangka ini dibunuh oleh panah. Dev meraih anak panah itu dengan rasa ingin tahu, dia ingin menariknya keluar untuk melihat apakah itu semacam harta karun. Tetapi ketika Dev meraih anak panah, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya, dan kemudian anak panah itu meledak dengan cahaya terang, dan kemudian aura besar meletus, dan Dev terlempar. Tubuh Dev langsung dikirim terbang puluhan meter, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Dev hanya merasa organ dalamnya terus bergolak, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Anda harus tahu bahwa tubuh Dev sekarang sangat kuat, dan dia bahkan memiliki perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dia adalah Wudi yang kuat, dia mungkin tidak dapat menyakiti Dev seperti ini. Tapi barusan, aura yang terpancar dari bulu panah hampir menyebabkan Dev mati di sini. Mengambil napas dalam-dalam, Dev menatap lekat-lekat anak panah. Sesuatu yang mampu meletuskan kekuatan seperti itu jelas bukan hal yang fana, mungkin itu adalah panah ilahi. Dev mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan kemudian menghembuskan nafas untuk menahan paksaan yang dipancarkan oleh anak panah, dan kemudian bergerak menuju anak panah lagi. Dev ingin mencabut anak panah untuk melihat. Tapi tepat setelah Dev mendekat, dia terlempar lagi dengan napas besar. Dev mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa mendekati anak panah itu. Bahkan jika Dev meledakkan kekuatan naga, masih belum ada cara untuk mendekatinya. Semburan nafas dari anak panah ini langsung menekan kekuatan spiritual Dev dan kekuatan naga. Saat ini, wajah Dev sedikit pucat, dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Sial, aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan anak panah. Kemarahan Dev juga meningkat. Tetapi ketika Dev hendak mencoba lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan pola Dao di tubuhnya bersinar. Dev dengan tergesa-gesa meledakkan kekuatan pola Dao, dan tepat setelah kekuatan pola Dao di tubuh Dev meledak, anak panah yang tertancap ke dalam tengkorak juga memancarkan semburan cahaya, bahkan bergetar. Mungkinkah kekuatan pola ini bisa menekan anak panah ini? Dev terus mengeluarkan kekuatan pola Dao, dan mulai mendekati anak panah. Benar saja, kali ini anak panah tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi tepat ketika Dev hendak mengambil anak panah ke tangannya, anak panah tiba-tiba bergetar lebih keras, dan akhirnya terlepas dari tengkorak dalam sekejap. Dan terbang dalam sekejap. Dengan terlepasnya anak panah, kerangka lebih dari 10 meter juga runtuh. Jangan lari. Dev tidak peduli dengan kerangka yang runtuh, tetapi langsung mengejar anak panah itu. Anak panah berubah menjadi pita dan terbang lurus menuju puncak di satu sisi, sementara Dev mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Saat akhirnya mencapai puncak, anak panah itu tiba-tiba melambat, dan Dev melangkah maju untuk meraih anak panah. Begitu anak panah ada di tangannya, ada semburan hawa dingin, dan Dev hampir terlempar keluar. Melihat anak panah yang jernih, dan rasa dingin di tangannya, sepertinya anak panah itu terbuat dari es. Sepertinya tidak ada yang spesial dari panah ini. Dev mengamati dengan hati-hati, kecuali fakta bahwa panah itu dingin. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari panah ini. Bahkan jika Dev menyuntikkan kekuatan pola Dao, anak panah ini tidak berubah sedikit pun. Tapi ketika Dev bertanya-tanya, tiba-tiba tanah bergetar hebat, diikuti raungan. Dev buru-buru menoleh dan melihat ke bawah puncak gunung, dan menemukan bahwa ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah puncak gunung. Di antara mereka, satu mayat hidup tingginya lebih dari 10 meter. Dev sekilas tahu bahwa mayat hidup ini berasal dari kerangka besar tadi di antara. Dingin dan gemuruh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya membuat hati Dev bergetar. Dia tidak mengerti mengapa mayat hidup, yang tadinya sangat pendiam dan semuanya melayang ke udara, menjadi mudah tersinggung sekarang. Dev melihat ke arah langit, dan langsung tercengang. Pada titik tertentu, lubang hitam besar di langit menghilang. Mayat hidup ini tidak punya tempat tujuan, jadi mereka mulai mudah tersinggung. Dan Dev sendiri tidak tahu harus kemana sekarang, lubang hitamnya hilang, bagaimana dia bisa kembali? Kali ini, Dev berada dalam sedikit masalah, dia tidak akan terjebak di tempat ini selamanya, kan? Tempat ini hanyalah tempat di mana burung tidak buang air besar, dan Dev bahkan tidak tahu di mana itu.
Tepat ketika Dev bingung, mayat hidup itu mulai mendaki gunung. Mereka sepertinya menyerang Dev. Dev buru-buru menyimpan anak panah, lalu memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap bertarung sampai mati dengan mayat hidup ini. Tapi saat para mayat hidup itu hendak mencapai puncak gunung, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Semua mayat hidup yang mendaki gunung berubah menjadi ketiadaan saat ini dan menghilang tanpa jejak. Melihat ini, mayat hidup di belakang semuanya berhenti. Dev buru-buru melihat ke arah tempat yang memancarkan cahaya keemasan, dan menemukan sebuah busur tertanam di dinding batu. Busur ini menukik sangat dalam ke dinding batu, hanya sebagian yang masih terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan tadi datang dari busur ini. Melihat ini, Dev bergegas maju dan membersihkan batu-batu di sekitarnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan busur itu segera memperlihatkan tampilan penuhnya. Melihat busur yang sangat halus di depannya, memancarkan semburan cahaya keemasan, Dev mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Saat busur dipegang di tangan Dev, terdengar semburan suara mendengung, dan kekuatan pola Dao di tubuh Dev juga mulai mendidih. Meskipun Dev tidak tahu tingkat senjata apa busur melengkung ini, itu pasti hal yang baik. Cahaya keemasan dan aura yang dipancarkannya barusan sama sekali bukan senjata biasa yang bisa meletus. Dev dengan hati-hati melihat busur melengkung di tangannya, dan segera menemukan kata, busur Raja Dewa, di pegangan busur melengkung. Apakah busur ini disebut busur Raja Dewa? Dev memandang busur Raja Dewa, dan tidak bisa meletakkannya. Dev memeriksa busur Raja Dewa di tangannya, lalu dengan rasa ingin tahu membuka posturnya, dan menarik tali busur dengan keras. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, tali busur itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tertegun. Setelah itu, Dev meledak dengan kekuatan pola Dao, dan untaian kekuatan pola Dao memasuki busur Raja Ilahi, dan busur Raja Dewa akhirnya bereaksi sedikit. Dev menarik tali busurnya, dan tali busur-busur Raja Dewa bergetar sedikit. Tapi itu hanya bergetar, dan tidak ditarik oleh Dev. Tetapi hanya mencoba menarik busur Raja Dewa, Dev terkejut menemukan bahwa kekuatan pola Dao di tubuhnya telah habis. Ini. Dev tercengang. Dia telah mengumpulkan kekuatan dua pola Dao dengan susah payah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menarik busur Raja Dewa, tetapi menghabiskan kekuatan dua pola Dao. Apakah ini terlalu keterlaluan? Bagaimana cara kerjanya? Begitu banyak orang mati. Dev memandang busur Raja Dewa di tangannya, dan akhirnya melemparkannya ke cincin penyimpanan. Melihat lubang hitam yang telah menghilang, dan mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, Dev duduk di gunung dengan hampa, merasa bingung untuk sementara waktu. Dev tidak menyadari bahwa setelah dia melemparkan busur Raja Dewa ke dalam cincin penyimpanan, mayat hidup besar itu melambaikan tangannya, dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya telah naik ke gunung. Ketika Dev mengetahuinya, dia menemukan bahwa mayat hidup itu telah merangkak berdiri. Aku. Dev terkejut, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas, dan cahaya pedang yang tajam melintas seperti kilatan petir dalam sekejap. Mayat hidup yang tiba di kaki Dev langsung dipenggal, dan kekuatan pola Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Dev. Melihat mayat hidup yang dipenggal di depannya, Dev tertegun sejenak. Ketika mereka baru saja masuk ke sini, mayat hidup itu mengabaikan kerusakan dari Dev, dan mereka tidak menyerang Dev. Tapi sekarang lubang hitam itu hilang, mayat hidup ini mulai menyerang Dev, dan Dev mampu membunuh mayat hidup ini. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi bersemangat, dengan begitu banyak mayat hidup, kekuatan pola Dao yang telah dia konsumsi harus segera diisi kembali. Saat Dev tertegun, banyak mayat hidup telah memanjat. Pada saat ini, Dev mulai memegang pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju mayat hidup dalam sekejap, memulai pembantaian mayat hidup. Meskipun mayat hidup ini banyak jumlahnya, mereka tidak kuat, Dev dapat membunuh lebih dari selusin mayat hidup dengan satu serangan. Namun, kekuatan pola Dao yang dihasilkan oleh mayat hidup ini juga sangat lemah. Dev melirik mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, di antaranya ada beberapa pemimpin mayat hidup, dan akhirnya matanya tertuju pada mayat hidup besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika mayat hidup besar ini dipenggal, kekuatan pola Dao pasti akan meledak. Memikirkan hal ini, Dev melompat menuju puncak gunung. Dev, yang berada di udara,
terus mengayunkan pedang pembunuh naga, dan pedang itu bersinar, seperti cangkang, meledak di antara pasukan mayat hidup. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap, dan kekuatan pola Dao di tubuh Dev langsung menjadi satu. Dev jatuh di depan mayat hidup besar, dan di depan mayat hidup besar, tubuh Dev tampak sangat kecil. Tapi Dev tidak takut sama sekali dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Melihat ke atas, dia melihat roh jahat terus-menerus memancar dari mayat hidup besar, dan roh jahat ini mengelilingi mayat hidup besar, membentuk baju besi tirai cahaya transparan. Saat roh jahat terus memancar dari mayat hidup besar, baju besi tirai cahaya menjadi semakin kental, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keperakan. Mayat hidup besar itu menatap Dev. Karena baju besinya, mayat hidup besar ini lebih terlihat seperti orang sungguhan, dan orang ini sangat tinggi. Ketika Dev melihat mayat hidup besar itu, Dev langsung merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat ini, rambut Dev berdiri tegak. Tiba-tiba, mayat hidup besar itu mengembuskan nafas ke arah Dev. Nafas udara yang menyeramkan ini langsung membuat ruang di sekitarnya mulai membeku, dan bunga es putih yang tak terhitung jumlahnya dengan padat mengikuti ruang di sekitarnya dan mengelilingi Dev. Dev hanya merasakan embusan angin dingin datang, dan kemudian sekelilingnya berubah menjadi hamparan putih yang luas, udara di sekitarnya mengembun, Dev sepertinya membeku di ruang ini. Sial, apakah orang ini begitu kuat? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan turun untuk memprovokasi dia. Dev menyesalinya untuk sementara waktu, dia tidak menyangka mayat hidup besar ini begitu kuat, dia hanya menghela nafas, dan dia terjebak. Tapi sekarang dia terjebak, Dev harus keluar dari situ. Ruang di sekitarnya membeku, Dev memikirkan api spiritualnya sendiri, jadi dia membalik telapak tangannya, dan nyala api biru muda muncul. Dengan kekuatan spiritual Dev yang terus meningkat, api spiritual menjadi semakin kuat, dan akhirnya Dev dengan kejam melemparkannya ke ruang di depannya. Blar! Ada getaran di ruang itu, dan ruang yang terkondensasi mengeluarkan suara pecah, dan pada akhirnya, itu pecah seperti kaca dalam sekejap. Dan ruang di sekitar Dev pulih, dan perasaan menindas menghilang. Sialan, tidak sopan datang dan pergi. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan api yang mengamuk membakar pedang pembunuh naga. Segera setelah itu, Dev melompat, dan kemudian dengan keras memotong pedang pembunuh naga di tangannya ke arah kepala mayat hidup besar. Cahaya keemasan terang melesat melintasi langit, dan menebas dengan keras kepala mayat hidup besar itu. Tang! Dengan suara yang jernih, pedang pembunuh naga Dev menebas kepala mayat hidup besar itu, tanpa menimbulkan bekas luka sedikit pun. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak dari armor perak mengkilap itu. Ini. Dev tercengang. Tidak masalah jika dia tidak bisa melukai mayat hidup besar dengan pukulan kuatnya. Kenapa tidak ada jejak baju besi lawan? Mayat hidup besar memandang Dev, dan melambai sesudahnya. Napas besar langsung menjatuhkan Dev. Pada saat ini, tubuh Dev seperti peluru yang ditembakkan, dengan cepat mengenai gunung di belakangnya. Di bawah gesekan besar antara tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dan udara, api berkobar menyala pada saat ini, Dev seperti bola api. Blar! Tubuh Dev terbanting keras ke dinding batu, dan langsung tertanam ke dalam gunung lebih dari 10 meter. Setelah sekian lama, Dev merangkak keluar dengan susah payah, tubuh emasnya sudah hilang. Pakaiannya compang-camping seperti pengemis, dan sudut mulutnya penuh darah. Ini sangat mesum. Melihat mayat hidup yang besar, Dev tidak bisa menahan kutukan. Dev sekarang tahu bahwa dia bukan tandingan mayat hidup raksasa ini, belum lagi dirinya, bahkan jika Maxim, Wu di peringkat 8, datang, dia ditampar dengan tamparan. Melihat mayat hidup besar berjalan ke arahnya, Dev dengan cepat menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melompat, dan melarikan diri ke puncak gunung. Ketika Dev melarikan diri ke puncak gunung, dia melihat mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya memanjat di belakangnya. Dev sudah terluka, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus menebas dengan pedang pembunuh naga. Tapi ini bukan cara untuk pergi, mayat hidup itu terus memanjat tanpa henti. Tapi segera, Dev memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan. Dev menancapkan busur Raja Ilahi di tanah, dan busur Raja Ilahi langsung memancarkan cahaya keemasan yang terang.
mayat hidup yang mendaki gunung itu langsung menghilang tanpa jejak di bawah cahaya keemasan ini. Melihat ini, mayat hidup di kaki gunung mulai mundur satu demi satu, bahkan mayat hidup besar mundur jauh setelah melihat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh busur Raja Dewa. Melihat mayat hidup besar mundur, Dev berpikir sejenak. Mayat hidup ini sangat takut pada busur Raja Dewa ini. Apakah hanya busur Raja Dewa ini yang bisa menangani mayat hidup besar itu? Dev membelai busur Raja Dewa, wajahnya menunjukkan rasa malu. Dia bahkan tidak bisa menarik tali busur sekarang, jadi meskipun busur besar itu adalah ketakutan Raja Mayat Hidup, apa gunanya itu? Dev duduk bersila di puncak gunung dan beristirahat sejenak, memulihkan kekuatan spiritual di tubuh bagian bawahnya. Melihat mayat hidup yang padat itu, Dev sepertinya telah memikirkan cara, dan kemudian menyingkirkan busur Raja Dewa. Ketika Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, mayat hidup itu mulai mendaki menuju puncak gunung. Dan Dev terus menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya untuk meningkatkan kekuatan pola daunnya. Ketika ada terlalu banyak mayat hidup dan Dev sedikit tidak berdaya, dia akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan menakuti mayat hidup itu dalam sekejap. Dengan cara ini, Dev dapat membunuh mayat hidup dan meningkatkan kekuatan pola dao tanpa bahaya apapun. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah merasa bahwa metode ini dapat dilakukan, Dev mulai membunuh mayat hidup lagi dan lagi. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa hari dia memenggal kepala mayat hidup seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan pola dao di tubuh Dev telah menjadi 5, dan aura yang dipancarkan oleh kekuatan pola 5 dao jelas jauh lebih kuat. Dev merasakan kekuatan pola dao di tubuhnya dengan perasaan spiritualnya, dan jatuh ke dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan kekuatan pola ini untuk meningkatkan wilayahnya, atau menggunakan kekuatan pola ini untuk mencoba menarik busur Raja Dewa. Pada akhirnya, Dev masih tidak bisa menahan godaan busur Raja Dewa, dan memutuskan untuk mencobanya, untuk melihat apakah dia bisa menarik busur Raja Dewa. Sambil menahan napas, Dev mengerahkan kekuatan pola dao di tubuhnya. Segera setelah itu, dada Dev mulai bersinar, dan seberkas kekuatan pola dao perlahan muncul. Kemudian kekuatan pola dao masuk ke busur Raja Dewa, dan busur Raja Dewa mulai bergetar sedikit, dan disertai dengan sedikit cahaya. Dev memegang busur di satu tangan dan menarik tali di tangan lainnya. Kekuatan pola dao di tubuhnya terus dilepaskan, dan busur Raja Dewa juga mulai berubah. Nafas terus naik, dan tali busur masuk. Tangan Dev mulai menarik sedikit. Segera, tali busur ditarik oleh Dev untuk jarak kecil, dan pada saat tali busur ditarik, panah cahaya muncul di haluan busur Raja Dewa, dan panah cahaya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini benar-benar busur ajaib, luar biasa. Dev tidak bisa menahan kegembiraannya, dan mulai menarik tali busur dengan sekuat tenaga. Tetapi segera, Dev menemukan bahwa kekuatan dari 5 pola dao-nya telah meredup, dan kemudian tali busur kembali ke tempatnya, dan anak panah di haluan busur Raja Dewa menghilang. Itu terlalu mesum. Dev mengerutkan kening, kekuatan dari 5 pola dao tidak dapat sepenuhnya menarik busur Raja Dewa. Melihat kekuatan yang dikonsumsi dari pola dao, Dev hanya bisa menyingkirkan busur Raja Dewa. Untungnya, ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan kekuatan yang dikonsumsi dari pola dao dapat diisi ulang dengan cepat. Ngomong-ngomong, Dev terjebak di sini, dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Selain memenggal mayat hidup ini, yang akan membuatnya sedikit bersenang-senang, Dev benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang akan ibu saya lakukan jika saya terjebak di sini selama sisa hidup saya? Bagaimana dengan wanita di sekitarku? Siapa ayahku? Segala macam misteri, Dev belum terpecahkan, dia tidak mau terjebak. Apalagi Dev belum pernah mencicipi wanita di sekitarnya. Jika dia berpisah seperti ini, Dev tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Tidak, saat aku bisa keluar dari sini, aku harus menjadikan mereka wanita sejatiku. Dev diam-diam mengambil keputusan, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung lagi. Sejumlah besar mayat hidup menghilang di bawah pedang Dev. Ketika Dev masih terjebak di sini, memenggal kepala mayat hidup setiap hari, langit di 8 alam rahasia sudah mulai berubah, dan seluruh 8 alam rahasia berada dalam kekacauan. Di alam rahasia gerbang api, Leonard Jin dari Pavilion Emas, dengan banyak murid Pavilion Emas,
melancarkan serangan gila-gilaan pada keluarga Ge dan Menara Tianluo. Seluruh alam rahasia gerbang api sedang dalam kobaran api perang. Leonard, apakah kamu gila? Kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Wajah Cakra Ge pucat saat ini, dia menatap Leonard di depannya, dan bertanya dengan bingung. Cakra Ge, cara yang berbeda tidak bersekongkol satu sama lain, dan auranya akan pulih. Menjaga kalian hanya akan merusak urusan kami, jadi kami harus membunuhmu dulu. Leonard berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Leonard, apa maksudmu? Mungkinkah kamu yang berkolusi dengan sekte hati iblis? Kamu ingin mengikuti sekte hati iblis untuk secara artifisial mengontrol pemulihan energi spiritual? Waldemar Jiang dari Menara Tianluo mengerutkan kening, dan bertanya pada Leonard. Itu benar, karena kalian semua akan mati, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Faktanya, kita telah lama bersatu dengan sekte hati iblis. Saat energi spiritual pulih, seluruh dunia akan dikuasai oleh kita. Leonard tersenyum dingin, lalu menariknya dengan ringan, merobek pakaian di tubuhnya, dan mengenakan jubah ungu cerah padanya. Kamu ternyata adalah utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis? Cakra Ge dan Waldemar Jiang terkejut pada saat bersamaan, mata mereka menyipit tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Leonard, yang telah tinggal di alam rahasia gerbang api ini selama beberapa dekade, akan menjadi utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis. Dari sudut pandang ini, kolusi antara Pavilion Emas dan sekte hati iblis tidak terjadi dalam semalam. Leonard, kenapa? Tuan Agung dari Pavilion Emas rela menjadi pesuruh dari sekte hati iblis? Cakra Ge benar-benar tidak mengerti, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Leonard. Bukankah lebih baik menjadi Master Pavilion sendiri? Tapi kenapa ingin menjadi anjing? Kamu tahu kentut yang luar biasa, selama kita dapat menghidupkan kembali energi spiritual, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang dunia surga dan manusia jika kita menguasai seluruh dunia sekuler. Apakah menurutmu mimpiku hanya dunia rahasia kecil ini? Saya ingin membawa murid-murid saya ke dunia surga dan manusia, bahkan ke dunia yang abadi, untuk menjadi penguasa seluruh dunia. Leonard menantikannya tanpa batas, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat penampilan Leonard, Waldemar Jiang tersenyum dan berkata, hanya kamu masih ingin menyerang dunia surga dan manusia, dan juga ingin melangkah ke dunia abadi. Kamu sepertinya melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Bahkan jika energi spiritual benar-benar pulih, kamu hanyalah seekor anjing. Kematian sudah dekat, dan kamu masih keras kepala. Leonard sangat marah, aura di tubuhnya berputar, dan dia pergi ke arah Cakra Ge dan Waldemar Jiang dengan satu telapak tangan. Cakra Ge dan Waldemar Jiang bekerja sama dan mulai bertarung melawan Leonard. Adegan yang sama terjadi di masing-masing dari 8 alam rahasia, dan konflik serta perkelahian meletus di masing-masing alam rahasia. Di wilayah rahasia Guntur, Franco Han dari Pavilion Sisia sedang menyeruput teh dan mendengarkan musik yang menyenangkan. Karena istrinya Leandra mengawasi terlalu dekat, Franco Han tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan Raveena, yang juga ibu Dev. Namun, Franco Han mengatur Raveena di tempat tersembunyi, di mana dia memiliki seseorang untuk menjaganya dalam kehidupan sehari-hari, yang jauh lebih baik daripada saat dia berada di ruang bawah tanah rumah naga. Patriark. Saat ini, kepala pelayan Pavilion Sisia masuk dengan cepat. Ada apa? Mengapa terburu-buru? Franco Han meliriknya dan bertanya. Menshan Master, Broderick Lu dari Kastil Bulan Sabit, mulai membawa orang berkeliling untuk mencaplok keluarga sekte lain. Di seluruh alam rahasia Guntur, banyak keluarga sekte kecil dianeksasi oleh Kastil Bulan Sabit. Tindakan Broderick telah menyebabkan kekacauan di seluruh alam rahasia Guntur. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, Pavilion Sisia kita mungkin akan menderita juga. Kepala pelayan berkata dengan suara rendah. Itulah ambisi Broderick Lu. Keluarga sekte kecil itu tidak memiliki apapun untuk dicaplok dan tidak memiliki sumber daya apapun. Karena dia menyukainya, biarkan saja dia. Bahkan jika Broderick Lu menurunkan semua keluarga sekte lainnya di alam rahasia Guntur, tidak mungkin untuk menyerang Pavilion Sisia saya. Kedua keluarga kami memiliki hubungan baik. Broderick itu selalu ingin aku menikahkan Kairen dengan putranya. Franco Han berkata dengan acuh tak acuh. Patriark,
saya khawatir. Oke, pergi. Franco Han mengusir pengurus rumah dengan tidak sabar. Karena Broderick Lu suka mencaplok, biarkan dia mencaplok, Franco Han tidak khawatir sama sekali. Tapi yang tidak diketahui Franco Han adalah bahwa setelah Broderick Lu mencaplok keluarga sekte kecil itu, dia akan mencaplok pavilion Zixia mereka. Di mata mereka, tidak ada hubungan antara baik dan buruk, dan hanya ada keuntungan. Broderick Lu juga seorang utusan berjubah ungu, tetapi utusan berjubah ungu ini tidak mengetahui identitas satu sama lain. Sejak mereka menerima perintah dari Yang Maha Kuasa terakhir kali, mereka telah merencanakan untuk melakukannya di alam rahasia masing-masing. Mereka harus memberantas semua faktor yang tidak menguntungkan sebelum aura pulih. Kalau tidak, orang-orang seperti mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang mendapat manfaat setelah energi roh dihidupkan kembali. Pada saat ini, dunia rahasia lainnya juga dipenuhi dengan mayat dan lautan darah. Ada utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis di setiap dunia rahasia. Dapat dilihat bahwa langkah besar Sekte Hati Iblis telah dimainkan untuk bertahun-tahun. Meskipun 8 alam rahasia sudah dalam kekacauan, dunia sekuler belum terpengaruh sama sekali, dan masih merupakan pemandangan yang damai. Di dalam pavilion pelindung di Kyoto, Tuan Si sedang merokok, tapi wajahnya tampak agak sedih. Teh di depan Tuan Si sudah dingin, tapi Tuan Si tidak menyesapnya. Ini tidak akan pernah terjadi pada waktu normal, tetapi Tuan Si sedikit tidak normal hari ini. Tuan Si, tehnya sudah dingin, biarkan aku menggantinya untukmu. Kapten Jack melangkah maju dan berbisik. Tidak, kamu bisa keluar. Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Kapten Jack hanya bisa mundur dengan patuh. Sekarang 8 alam rahasia dalam kekacauan, apa yang akan datang pasti akan datang. Saya harap kali ini, Dev dapat menghentikan malapetaka ini dan menyelamatkan semua manusia di dunia sekuler. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pintu kantor Tuan Si tiba-tiba didorong terbuka. Perlu diketahui bahwa seseorang tidak dapat langsung masuk ke kantor Tuan Si tanpa memberitahu dan mengetuk pintu, tetapi sekarang beberapa orang mendorong pintu dan masuk. Tuan Si tahu siapa yang datang bahkan tanpa melihatnya. Bagaimana kabarmu? Lalu mengejek Wesley. Tuan Si bertanya dengan sedikit senyum. Tuan Si, kami telah mempelajari apa yang Anda ajarkan kepada kami. Saya ingin Anda mengajari kami lebih banyak lagi hari ini. Rosalind melangkah maju perlahan dan berkata kepada Tuan Si. Ternyata itu Rosalind dan yang lainnya datang ke sini. Sejak mendapat nasihat Tuan Si, mereka mulai berlatih keras. Selain itu, Tuan Si juga berbicara, dan beberapa dari mereka datang kepadanya tanpa pemberitahuan, mereka bisa langsung mendorong pintu dan masuk. Jadi begitu Rosalind dan yang lainnya masuk, Tuan Si mengetahuinya. Begitu cepat. Tuan Si sedikit terkejut. Saudari, ayo tunjukkan kepada Tuan Si. Setelah berbicara, Rosalind, Ellie dan Josephine mulai bergerak. Dalam sekejap mata, beberapa orang telah tiba di luar halaman, dan kemudian aura yang menakutkan meletus, dan mereka bergabung untuk menembakkan seberkas cahaya terang, yang melesat langsung ke langit, seolah ingin menyodok lubang besar di langit. Dalam sekejap, langit mulai berubah. Langit yang semula cerah mulai diselimuti awan gelap, dan awan hitam menekan ke arah pavilion penjaga. Oke, jangan buat orang banyak panik. Melihat ini, Tuan Si melambaikan tangannya. Beberapa orang menarik napas, dan penglihatan di langit menghilang seketika. Kalian benar-benar tidak mengecewakanku, dan aku menghabiskan semua sumber daya di ibu kota untuk kalian. Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa trik, tapi ingat, kekuatanmu harus dirahasiakan. Digunakan sebagai kartu truf, dan hanya ketika Dev dalam bahaya. Tuan Si mendesak Rosalind dan yang lainnya. Tuan Si, jangan khawatir, kami mengerti. Rosalind mengangguk. Dia melakukan ini untuk mencegah Dev menjadi malas. Dengan begitu banyak wanita yang bisa membantunya, Dev mungkin tidak akan bekerja keras di masa depan. Tuan Si mulai mengajari Rosalind dan yang lainnya latihan baru lagi. Di gunung tanpa nama. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev telah membunuh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pola Dao di tubuhnya telah mencapai 8, dan dengan kekuatan 1 pola Dao lagi, itu akan lengkap. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras Dev mencoba membunuh mayat hidup, pada akhirnya garis tidak pernah menyala.
Mungkinkah kekuatan pola Dao terakhir membutuhkan sesuatu yang istimewa? Dev sedikit frustrasi, karena dia tidak bisa meningkatkan kekuatan pola Dao. Dev tidak tertarik membunuh mayat hidup. Melihat mayat hidup setinggi 10 meter di bawah puncak gunung, Dev mulai bergerak lagi. Bunuh orang besar ini, aku ingin tahu apakah itu bisa membentuk kekuatan pola 9 Dao? Melihat mayat hidup yang besar, Dev berpikir sendiri. Pada akhirnya, Dev melompat dan jatuh. Dia akan mencobanya. Lagi pula, dengan busur Raja Dewa, mayat hidup ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa lari kembali ke gunung ini. Pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayunkan 2 balok pedang, langsung memotong jalan, dan kemudian dia tiba di depan mayat hidup besar dalam sekejap mata. Melihat Dev, mayat hidup besar itu meraung. Untuk waktu yang lama, mereka tidak ada hubungannya dengan Dev, dan mereka telah membuat marah mayat hidup besar ini. Dev tidak ragu, dia mengayunkan pedangnya dan menebas mayat hidup besar itu. Tapi ketika pedang pembunuh naga Dev menghantam baju besi mayat hidup yang besar itu, semburan api langsung meledak. Masih belum ada cara untuk menghancurkan baju besi mayat hidup besar ini, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mayat hidup ini sama sekali. Mayat hidup besar itu meraung, dan menampar Dev dengan keras dengan telapak tangannya. Dev menggunakan sosoknya yang fleksibel untuk mengelak dalam sekejap. Melihat mayat hidup besar di depannya, Dev perlu menemukan tempat di mana mayat hidup itu lemah. Kemudian Dev melihat bahwa sepertinya ada tempat di mana pedang pembunuh naga dapat dimasukkan ke dalam leher mayat hidup, jadi dia melompat. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya, dan kemudian dengan ganas bergerak menuju leher tikaman mayat hidup besar. Dengan pedang ini, Dev menusuk dengan sangat mulus, dan bahkan menusuk seluruh pedang pembunuh naga ke leher mayat hidup besar. Melihat ini, Dev sangat gembira di dalam hatinya, mayat hidup besar pasti akan mati sekarang. Tapi siapa tahu, mayat hidup itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi menjadi sedikit gila, berteriak, dan terus menggosok tangannya dan berteriak pada Dev untuk menembak. Serangkaian roh jahat yang menakutkan membentuk tornado, langsung meniup Dev jauh, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dev buru-buru bangkit, dan dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga kembali ke tangannya, lalu dengan cepat berlari menuju puncak gunung. Duduk di puncak gunung, Dev memandangi mayat hidup di bawah, dan mau tidak mau menyapa leluhur mereka lagi. Dev saat ini sama sekali bukan tandingan mayat hidup besar itu, dan mayat hidup itu tampaknya mustahil untuk dibunuh. Tapi karena busur Raja Dewa, mayat hidup itu tidak berani bergerak. Sialan, kenapa aku tidak bisa menarik busur yang patah ini? Dev memegang busur Raja Dewa, dan menarik tali busur lagi dengan marah. Tapi kali ini, Dev menarik tali busur secara langsung, dan anak panah emas langsung muncul di busur Raja Dewa. Dev memandang busur Raja Dewa di tangannya, matanya penuh kegembiraan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menariknya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, mayat hidup di bawah gunung tampak ketakutan, berbalik dan lari satu persatu, dan melarikan diri. Bahkan mayat hidup besar mengambil langkah, dengan cepat melarikan diri dari pandangan Dev. Bahkan tanpa memikirkannya, Dev mengarahkan busur Raja Dewa di tangannya ke mayat hidup yang sangat besar. Zing! Sing! Begitu Dev melepaskannya, bulu panah emas langsung melesat, menembus mayat hidup besar hanya dalam sekejap mata. Sebelum terdengar raungan, mayat hidup besar itu jatuh ke tanah dalam sekejap, berubah menjadi semburan roh jahat, dan langsung menuju Dev. Saat nafas ini memasuki tubuh Dev, kekuatan pola Dao di tubuh Dev akhirnya menerangi jalan ke-9. Penyempurnaan, kekuatan pola Dao akhirnya selesai. Teriak Dev dengan penuh semangat. Melihat busur Raja Dewa di tangannya, Dev menariknya tanpa ragu-ragu, dan langsung meregangkan tali busur hingga panjang penuh, hanya untuk melihat 3 anak panah besar muncul di busur Raja Dewa. Ser ser ser. 3 anak panah ditembakkan bersamaan, seperti 3 bola meriam yang jatuh dari langit. Dengan kobaran api, mereka menembak langsung ke arah mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah puncak gunung. Bum bum bum. Dengan suara ledakan, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah. Hahaha, senangnya, busur Raja Dewa ini benar-benar luar biasa. Dev tertawa terbahak-bahak. Tapi Dev tidak memperhatikan sama sekali,
Saat dia menarik busur Raja Dewa, dunia sekitarnya mulai berubah. Langit yang awalnya kelabu menjadi lebih gelap dan lebih menyedihkan saat ini. Seolah-olah saat badai akan datang. Tidak sampai benar-benar gelap, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi melarikan diri, tetapi berlutut di tanah, dan Dev menemukan sesuatu. Bagaimana ini? Dev memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang terjadi. Saya melihat aliran cahaya di langit, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Dev buru-buru menarik busur Raja Dewa dan membuat postur bertahan. Setelah Streamer datang ke Dev, itu berhenti seketika, dan kemudian sesosok muncul. Ketika Dev melihat seseorang telah muncul, dia langsung sangat gembira, dan sekarang dia bisa menanyakan di mana tempat ini. Namun saat melihat wajah pengunjung tersebut, dia langsung tercengang. Ketika pihak lain melihat bahwa itu adalah Dev, dia juga membeku di tempat. Kamu? Keduanya membuat suara terkejut hampir bersamaan. Ternyata pihak lain itu tidak lain adalah iblis bayangan yang diselamatkan oleh Dev. Bagaimana kamu datang ke sini? Iblis bayangan bertanya pada Dev dengan heran. Ketika dia melihat Dev memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia bertanya lagi, kamu menarik busur Raja Dewa ini? Ya, aku menariknya. Dev mengangguk, dan kemudian dengan singkat memberitahu iblis bayangan bagaimana dia datang ke sini. Iblis bayangan, bukankah kamu sudah kembali ke alam manusia surgawi? Dan melihatmu seperti ini, kamu bukan lagi sisa jiwa. Sudahkah kamu membentuk kembali tubuh fisikmu? Dev tidak mengerti bagaimana iblis bayangan muncul di sini. Tapi iblis bayangan tidak menjawab Dev, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, sial, aku tidak pernah mengira akan ada lorong di bawah altar itu. Kamu belum menjawabku, tempat apa ini? Bukankah kamu pergi ke dunia surga dan manusia? Dev bertanya pada iblis Yin di sini. Ini adalah dunia surga dan manusia, kata iblis bayangan. Apa? Ini adalah alam surgawi. Dev tertegun sejenak, dan melihat sekeliling dengan tak percaya. Ini, bagaimana alam surgawi seperti ini? Hari ini, dunia manusia benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Dev. Oke, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini. Cepat kembali saja, atau kamu tidak akan bisa pergi sebentar lagi. Iblis bayangan mendesak Dev dengan cemas. Tapi saya tidak bisa pergi, lubang hitamnya sudah hilang, dan saya tidak bisa kembali. Kata Dev. Bukankah kamu mendapatkan anak panah sebening kristal di sini? Iblis bayangan bertanya. Ya. Dev mengeluarkan anak panah dari cincin penyimpanan. Kamu menembakkan anak panah ini ke langit dengan busur Raja Dewa, dan jalan itu akan dibuka. Iblis bayangan berkata kepada Dev. Bersambung ke episode 235. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.